Kajian Kitab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Para pemirsa juga pendengar radio stream Medan Mengaji, kita kembali di podcast spesial Asmaul Husna, dan alhamdulillah kali ini kita kembali di pembahasan yang berkolaborasi dengan komunitas pengusaha muslim Indonesia Korwil Medan, dan kita tentunya mengundang selain ada guru kita Ustadz Abu Saib Hafizul Ta'ala, ada Bang Kiki atau Wak Kiki dari Collab Ideas yang insya Allah akan membersamai kita terkait membahas branding image, ya Bang? 5 brand image yang simple dan punch ya, insya Allah. Kayak komika itu ya, punchline, nggak ada nama mirip-mirip tapi belum tentu definisi sama ya. Gitu juga yang kita bahas bersama guru kita Ustadz Abu Saib Hafizul Ta'ala terkait nama-nama Allah yang indah, juga sifat-sifat Allah yang tinggi lagi mulia. Insyaallah kita akan membahas kali ini di nama atau sifat berikutnya Al-Hadi, ya Ustaz. Baik, mungkin kita terlebih dahulu ke Ustaz terkait nama dan sifat Allah berikut yang akan kita bahas kali ini. Fayatafaddal maskura, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Saudara-saudariku sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bahagia sekali akhirnya Allah Ta'ala berikan kita kembali kesempatan untuk membahas ilmu yang tertinggi, yaitu ilmu membahas tentang bagaimana kita lebih mengenal Allah Ta'ala, yang mudah-mudahan dengan semakin kita mengenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang telah menciptakan kita, siapa yang memberikan rizki kepada kita, dan siapa yang mengatur hidup mati kita, mudah-mudahan dengan demikian ketundukan kita, kecintaan kita, rasa harap dan takut kita kepada Allah Rabbul Alamin itu semakin sesuai dengan fitrah yang Allah Ta'ala inginkan ada pada kita. Maka mudah-mudahan program ini terus Allah Ta'ala jadikan lancar dan diberikan kemudahan hingga akhirnya kita bisa bahas keseluruhan dari yang dituliskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr di dalam kitabnya Fikih Al-Asma'ul Husna. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan pada ilmu beliau, umur beliau, dan juga keluarga beliau. Semoga Allah Ta'ala jaga mereka semua. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan bacakan tentang nama Allah Ta'ala Al-Hadi, di mana dalam Al-Quran ada 2 tempat Allah Ta'ala menyebutkan nama Al-Hadi ini. Yang pertama Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Hajj ayat 54. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang menunjukkan pada orang-orang yang beriman menuju jalan yang lurus. Jadi di situ disebutkan hadin, ya. Lalu Allah Ta'ala sebutkan pula di surat Al-Furqan ayat 31, wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira, dan cukuplah Rabb kamu yang menjadi pemberi petunjuk dan juga pemberi pertolongan. Nah, ini adalah 2 ayat yang menyebutkan nama Allah Ta'ala Al-Hadi. Adapun secara makna, ya, pemirsa sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, nama Allah Ta'ala Al-Hadi artinya adalah huwallazi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ala ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Dia adalah zat yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, menunjukkan kepada mereka dan mengarahkan mereka perkara-perkara yang bisa memberikan kebahagiaan pada mereka di dunia maupun di akhirat. Wa huwa alladhi bihidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridahu. Dan dialah zat yang dengan hidayahnya memberikan petunjuk kepada wali-walinya, kepada orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala hingga akhirnya melaksanakan ketaatan dan ridha terhadap
ketaatan tersebut. Wa huwallazi bihidayatihi ihtadal hayawanu lima yuslihuhu wattaqa ma yadurruhu. Dan dialah yang memberikan hidayah, ya, di mana para hewan itu pun bisa menemukan perkara-perkara yang maslahat atau memberikan kebaikan pada mereka, dan para hewan itu pula mengetahui perkara-perkara yang membahayakan mereka. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makna dari yang kita sebutkan dari nama Allah Ta'ala Al-Hadi ini erat dengan makna yang disebutkan Allah Ta'ala di surat Al-A'la ayat 2 dan ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah lah zat yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya, dan dia adalah zat yang menetapkan takdir lalu memberikan petunjuk untuk akhirnya menjalani takdir tersebut. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari ayat tersebut kita bisa baca penjelasan para ulama yang menyatakan bahwa hidayah ini adalah termasuk hidayah umum. Ya, hidayah yang menjelaskan kepada mereka seluruh perkara yang memberikan kemaslahatan. Ya, di mana Allah Ta'ala ciptakan mereka di muka bumi ini, lalu Allah Ta'ala memberikan kepada mereka tata cara hidup itu seperti apa yang layak untuk dikonsumsi, apa yang tidak layak, apa yang bisa membuat mereka bertahan hidup, apa yang membuat mereka itu tertimpa bahaya. Lalu di sisi lain pula Allah Ta'ala memberikan penjelasan tentang tujuan kenapa mereka ada di muka bumi ini. Sehingga Allah Ta'ala pun menurunkan kitabnya, menurunkan para rasul, menetapkan syariat-syariat, membatasi mana yang halal, mana yang haram, menjelaskan pada mereka perkara-perkara yang sifatnya usul atau sifat-sifat yang mendasar, dan mana yang itu hanya furu', hanya cabang saja. Begitu juga sampai Allah Ta'ala yang menunjuki kepada mereka jalan yang lurus, yang dengan hal tersebut bisa membuatnya sampai ke tujuan yang mereka dambakan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi itulah makna yang bisa diambil dari firman Allah Ta'ala di surat Al-A'la ayat 2 dan 3 itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Atiyah, ya, di dalam kitab tafsir beliau Al-Muharradul Wajiz fi Tafsiril Kitabil Aziz, jilid ke-8 halaman 590 dan 591, beliau menjelaskan tentang tafsir dari surat Al-A'la ayat 3 yang kita bacakan tadi, Walladzi qaddara fahada. Beliau menjelaskan fahada, makna dari lalu Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada makhluknya. Kata beliau, amun li jami'il hidayati fil insani wal hayawan. Ini adalah petunjuk yang sifatnya umum, berlaku terhadap hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia maupun kepada hewan. Wa qad khassasa ba'dul mufassirina asya'a minal hayati faqala al-Farra. Kemudian ada sebagian ahli tafsir yang mengkhususkan makna dari hidayah di sini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Farra. Beliau katakan bahwasanya bukan hanya memberikan hidayah, hada wa adalla. Maksud dari walladzi qaddara fahada, dialah zat yang menakdirkan lalu memberikan petunjuk. Beliau katakan, Al-Farra rahimahullah menyebutkan hada wa adalla. Allah Ta'ala yang menentukan siapa yang mendapat hidayah dan siapa yang Allah Ta'ala sesatkan. Ya, waqtafa bil wahidah lidalalatiha 'alal ukhra. Allah Ta'ala menyukupkan dengan penyebutan yang memberikan hidayah, tapi maknanya pula ada orang-orang yang tidak Allah Ta'ala berikan hidayah untuk menemukan jalan yang lurus. Nah, dengan demikian, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari penjelasan ayat yang kita bacakan tadi di surat Al-A'la, kemudian juga tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Atiyah tadi rahimahullah, dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka kita akan bisa rangkum bahwasanya hidayah itu ada 4 klasifikasinya. Ya, ada 4 jenis dari hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluknya.
Yang pertama, al-hidayatul ammah, namanya hidayah yang sifatnya umum, di mana ini adalah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh yang bernyawa terkait dengan perkara-perkara yang bisa memberikan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan, ya, yang membuat mereka bisa bertahan, yang membuat mereka bisa menghindar dan lain sebagainya. Itu Allah Ta'ala jadikan mereka dapat semuanya. Maka baik manusia maupun hewan mendapatkan itu. Siapa yang mengajarkan kepada lebah misalnya, hingga akhirnya ketika lebah itu bisa terbang ke sana kemari, dia tahu kemana dia mencari serbuk sari bunga yang bisa dihasilkan menjadi madu. Bagaimana mereka bisa bertahan dengan kehidupan yang seperti itu, ya. Bagaimana kemudian misalnya seekor kambing ketika lahir dia tahu, ya, ketika sudah sampai kepada susu induknya, maka dia pun bagaimana cara meminum susu tersebut, gitu kan. Kemudian kita bisa tahu bagaimana semut misalnya, hewan yang sangat kecil, dia bisa keluar dari sarangnya dengan jarak yang cukup jauh dari tempat sarang itu, dan dia bisa kembali tepat sasaran, tidak tersesat kemana-mana dan lain sebagainya. Ini semua Allah Ta'ala berikan. Apalagi manusia juga Allah Ta'ala berikan insting dalam hidupnya, bagaimana bisa bertahan hidup ini, apa yang bisa membuatnya mendapatkan manfaat, apa yang bisa membuatnya terkena bahaya. Allah Ta'ala jadikan secara insting, secara naluri itu bisa mereka temukan. Maka inilah makna hidayah yang pertama yang Allah Ta'ala berikan kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, mau hewan, mau manusia, mau yang muslim maupun yang non muslim, semuanya diberikan hidayah yang satu ini. Kalau ini adalah sifatnya hidayah umum, hidayah yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bisa ambil dalil dari hidayah yang pertama ini, baca di firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am ayat 38 dan 39. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Tidak ada satupun hewan melata di bumi ini, begitu juga tidak ada satu burung pun yang berterbangan dengan kedua sayapnya, kecuali semua itu sama, kelompok-kelompok sama seperti kalian. Kami tidak biarkan begitu saja di dalam Alkitab sedikit pun, dan kemudian kepada Rabb-nya lah semua mereka akan dibangkitkan kembali. Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, mereka tuli, mereka bisu di dalam kegelapan. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki sesat, dan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki bisa terjatuh dalam kesesatan, dan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki bisa berada di jalan yang lurus. Yang kita garis bawahi di sana tadi, pernyataan Allah Ta'ala bahwasanya baik itu hewan-hewan itu sama seperti, di satu kondisi sama seperti manusia, bahwasanya Allah yang menjaga mereka, Allah yang kemudian memberikan petunjuk, memberikan pelajaran bagaimana bisa bertahan hidup, sehingga mereka tahu burung ini makannya apa, burung itu makannya apa, sarangnya bagaimana, kemudian bagaimana mereka berkembang biak dan seterusnya. Semua itu tanpa ada pembelajaran yang diajarkan dari A sampai Z, tidak, tapi seperti sebuah hal yang sudah tertanam dalam diri mereka, bahwasanya kehidupannya ya seperti itu. Maka tidak akan kita dapati ada burung misalnya tidak seperti burung yang lainnya, gitu kan. Jadi dia akan tetap ada yang bisa terbang, ada yang walaupun sama-sama bersayap, ada yang tidak bisa terbang. Sebagaimana kucing, sebagaimana kelinci, semuanya punya dunianya masing-masing. Sebagaimana juga manusia punya dunianya sendiri, makanannya apa, minumannya apa, dan seterusnya. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik, berikutnya adalah yang kedua. Hidayah yang kedua disebut dengan hidayatul irsyadi wal bayani lil mukallafin. Hidayah untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan penjelasan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala bebankan kepada mereka syariat.
Bicara mukallaf di sini, di antara makhluk yang ada di muka bumi ini cuma dua, yaitu jin dan manusia. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka dalam hal ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita bagian dari manusia itu, maka di bagian ini kita bisa meraih hidayah tersebut. Hidayah bagaimana meraih ilmu, mendapatkan penjelasan tentang apa fungsinya kita ada di muka bumi ini. Tugas kita apa? Tujuan kita mau kemana? Nah, semua itu adalah Allah Ta'ala ajarkan melalui kitab yang diturunkan dan melalui para rasul yang diutus. Kita bisa baca firman Allah Ta'ala di surat Az-Zumar ayat 56 dan 57. Allah Ta'ala berfirman, "Antaqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin." Jiwa itu mengatakan bahwasanya betapa meruginya diriku. Ya, banyak sekali hal yang aku lalaikan begitu saja di sisi Allah Ta'ala, dan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang dahulu diberikan banyak fasilitasnya, diberikan banyak pemberian. Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jiwa itu mengatakan, andai saja Allah Ta'ala memberiku petunjuk, memberiku hidayah, sungguh aku akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah sebuah keluhan, ya, sebuah perasaan yang sangat mendalam, penyesalan yang begitu mendalam, ternyata dia dapati dahulu ketika hidup di dunia, menyia-nyiakan semua perkataan yang membawanya, yang mengajaknya untuk menuju jalan yang lurus. Dia akan menyesal pada akhirnya. Kalaulah dulu nasihat itu kudengarkan, kalaulah dulu seandainya ajakan gitu aku perturutkan, kalau andainya dahulu petunjuk itu aku ikuti. Berandai-andai. Tapi yang ada hanyalah hal-hal yang pembicaraan yang tidak ada gunanya sama sekali. Karena itu adalah berkaitan dengan apa? Hidayah yang Allah Ta'ala berikan. Ya, ketika Anda mendapatkan penjelasan, ketika Anda mendapatkan nasihat, ketika Anda mendapatkan teguran, pada dasarnya itu sudah hidayah sudah menyapa Anda. Pada dasarnya itu hidayah itu sudah mendekati Anda. Tapi kembali kepada kita, apakah kita mau menyambut hidayah itu, menerimanya dengan senang hati, ya, saran dan kritik itu diterima dengan benar-benar, ingin benar-benar memperbaiki diri dalam hal kekurangan selama ini, maka itu bagian yang seharusnya menjadi timbal balik terhadap hidayah yang Allah Ta'ala curahkan kepada mereka. Karena kalau hidayah ini ketika datang menyapa melalui teman kita misalnya, melalui media misalnya, lalu kita abaikan begitu saja, belum tentu hidayah itu mau datang lagi. Kesempatan, kata orang ya, kesempatan belum tentu datang dua kali gitu. Makanya begitu datang, sambut. Ya, mudah-mudahan ketika kita sambut, maka semakin besar pula ombak yang datang kepada kita. Curahannya semakin besar untuk kita. Namun kalau kita abaikan begitu saja, nanti sama seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Fussilat ayat 17, wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Adapun orang-orang kaum Samud, yang kaumnya Nabi Saleh alaihi salam, fahadainahum, kami itu sudah memberi petunjuk kepada mereka melalui rasulnya, yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Kami sudah memberi petunjuk kepada mereka, artinya sudah dijelaskan, ya, tentang syariat Allah Ta'ala sudah dijelaskan. Namun apa yang dilakukan oleh kaum Samud? Fastahabbul ama 'alal huda. Mereka lebih memilih hidup dengan kebutaan dibandingkan hidup di atas hidayah. Begitu. Pada akhirnya kita tahu ya bagaimana kaum Samud ini diturunkan malapetaka oleh Allah Ta'ala. Mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Itu hal-hal yang membuat kita menyayangkan diri kita sendiri pada akhirnya nanti kalau membiarkan hidayah itu berlalu begitu saja tanpa kita ambil petunjuknya. Tapi berikutnya adalah hidayah yang ketiga. Ya, hidayah yang ketiga adalah hidayatut taufiq wal ilham wa syarhi sadri liqabulil haqqi war ridha bihi. Hidayah yang ketiga adalah hidayah taufik, ya, hidayah berselarasan antara ilmu yang sudah didapatkan dengan amalnya, dengan perbuatannya. Itu adalah seperti ilham yang kemudian juga melapangkan hati untuk menerima dan ridho terhadap penjelasan itu. Karena betapa banyak orang bukan tidak sampai kepadanya hidayatul irsyad, ya, hidayah tentang mana yang hak, mana yang batil, mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bukan nggak sampai kepada mereka.
Tapi karena mereka belum naik ke level ketiga, yaitu mendapatkan hidayatut taufiq. Bisa menerima penjelasan itu dengan lapang dada. Bisa membenarkan, meridho terhadap penjelasan tersebut. Nah, ini adalah namanya hidayatut taufiq. Ini yang Allah Ta'ala maksudkan disebut di surat Al-Kahfi ayat 17. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk itu. Nah, ini maksudnya adalah yang mendapatkan petunjuk dari hidayatut taufiq, ya. Karena itu tadi ada orang yang mendapatkan hidayatul bayan, sudah dapat nasihat, sudah dapat penjelasan, namun tidak sampai kepadanya hidayatut taufiq. Allah Ta'ala juga sebutkan di surat Fatir ayat 7. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Apakah orang-orang yang diberikan perhiasan kepada mereka atau yang dihiasi dalam sudut pandang mereka bahwasanya amal mereka yang buruk itu mereka anggap itu perbuatan baik. Ya, ini hal yang nyata bagi kita ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang-orang yang matanya Allah Ta'ala putar balikkan, perasaannya Allah Ta'ala putar balikkan, ya, akal pikirannya putar balik. Mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan keburukan, justru mereka menganggap itu baik. Kenapa demikian? Allah Ta'ala sebutkan fa innallaha yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Karena sesungguhnya Allah yang mengatur siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang Allah Ta'ala sesatkan. Begitu. Maka ini hal yang perlu kita minta dari Allah Ta'ala. Ya. Allah ihdinas siratal mustaqim, wahai Rabb kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena begitu, kita nggak tahu apakah kita bakalan dapat hidayah itu atau tidak, penjelasan itu akan sampai kepada kita atau tidak. Dan kita juga belum tahu apakah ketika hidayah itu sampai kepada kita, penjelasan itu sampai kepada kita, kita mau terima atau tidak, kita mau mengamalkannya atau tidak. Semua itu ada di tangan Allah Ta'ala. Maka perlu kita untuk terus memohon kepada Allah Ta'ala hidayatut taufiq. Ya, Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Ta'ala, laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada mereka, Allah Ta'ala yang memberikan hidayah untuk orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya adalah hidayatul taufiq. Karena kalau hidayatul bayan, hidayatul irsyad, hidayah menjelaskan tentang apa itu Islam, Nabi SAW bisa melakukan itu kepada siapapun, bisa dijelaskan. Tapi untuk hidayatut taufiq itu bagiannya Allah Ta'ala. Siapa yang menerima dakwah itu, siapa yang mau ridho dengan petunjuk itu, siapa yang mau mengikutinya, itu adalah milik Allah Ta'ala. Para rasul atau siapapun itu manusia tidak memiliki wewenang di dalam hal itu. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lalu yang keempat, ya, lalu yang keempat disebut dengan al-hidayatu ilal jannati wan nari yaumal qiyamah, yaitu hidayah menuju surga ataupun neraka pada hari kiamat. Oleh karenanya di dalam surat Al-A'raf ayat 43 Allah Ta'ala sebutkan di sana kalimat pertama yang diucapkan oleh penduduk surga saat pertama kali mereka menginjakkan kakinya di surga. Apa ucapan mereka? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk dengan petunjuk ini. Artinya memberikan hidayah sampailah kita di tujuan ini, di surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan sungguh kita itu tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau bukan Allah Ta'ala yang memberikan hidayah itu kepada kita. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Penduduk surga sadar betul tibanya mereka di surga pada saat itu berkat hidayah dari Allah Ta'ala. Bukan karena hebatnya dia, bukan karena kemampuannya, tidak. Tapi murni itu adalah karena Allah Ta'ala kehendaki dia mendapatkan hidayah tersebut. Maka tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitu. Di sisi lain, orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu juga atas akhirnya Allah Ta'ala arahkan mereka seperti itu. Di surat As-Saffat ayat 22 dan 23 Allah Ta'ala berfirman, Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Bangkitkan semua mereka orang-orang yang zalim itu dan juga siapapun yang menjadi pengikut mereka,
dan semua apa yang mereka ibadahi selain Allah Ta'ala. Ya. Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Maka arahkanlah mereka, giringlah mereka menuju jalannya neraka. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Allah Ta'ala sudah menetapkan, ya, di Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan adanya surga, adanya neraka. Siapa yang menghuni di surga dan siapa yang menghuni nanti di neraka, itu sudah Allah Ta'ala tentukan. Kita tidak tahu apakah Allah Ta'ala takdirkan masuk dalam surga atau masuk dalam neraka. Kalau saat ini kondisi kita berada di jalannya orang-orang yang menuju surga, ya, dengan kita perhatikan sesuainya kita melakukan apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi SAW, maka bersyukurlah dan bertahanlah di jalan itu. Karena tantangan belum selesai. Selama nyawa masih di raga kita, maka cobaan belum selesai, ujian belum selesai. Sampai mintalah istiqomah sampai akhir hayat. Kalau Anda sedang posisi sepertinya saya sudah melenceng dari Al-Quran, saya melenceng dari hadis Nabi SAW, maka segera kembali. Ya, jangan terlalu bersuudzon kepada Allah Ta'ala, Anda pasti dimasukkan ke dalam neraka. Belum tentu. Walaupun Anda saat ini terjatuh dalam maksiat, bahkan dikatakan dosa-dosanya besar-besar kan begitu, jangan suudzon kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha Penerima Taubat. Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa orang-orang yang sungguh-sungguh dalam bertaubatnya. Maka segera kembali. Ya, segera kembali kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan jalan ke sana. Karena ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sadar betul betapa fakirnya kita di hadapan Allah. Betapa kita ini tak punya apa-apa tanpa bantuan dari Allah Ta'ala. Di antara kefakiran itu adalah kefakiran dari sisi hidayah. Kita betul-betul nggak paham kalau tidak Allah Ta'ala jelaskan. Kita betul-betul tidak akan bisa beramal kalau tidak Allah Ta'ala mudahkan. Dan kita betul-betul tidak akan bisa masuk surga kalau Allah Ta'ala tidak menentukan hal itu. Maka tentu kita harus serius ketika membaca di dalam surat Al-Fatihah. Maka saking butuhnya kita terhadap doa ini, Allah hukumi wajib. Wajib kamu berdoa sebagai seorang muslim, wajib kamu berdoa di dalam salat minimal. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Karena betapa pentingnya status hidayah itu dalam kehidupan kita. Tanpanya, maka sebagaimana urusan dunia, kalau bukan karena insting yang Allah Ta'ala berikan, lalu kita makan apapun yang mau kita mau makan, kita minum apapun yang mau kita minum, pada akhirnya siapa yang celaka? Kita sendiri, bukan Allah Ta'ala yang celaka. Begitu juga dalam terhadap amal soleh. Kalau seorang hanya memperturutkan hawa nafsunya saja, lalu meninggalkan perintah dan larangan Allah Ta'ala, maka yang celaka siapa? Dirinya sendiri. Begitu ya. Mari sama-sama kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita adalah kebaikan. Maka mulailah tanpa perlu menunda lagi untuk esok hari. Mulai kita memperbaiki diri. Sapalah hidayah, sambutlah hidayah-hidayah yang datang kepada kita. Baik berupa nasihat, baik berupa ajakan, baik berupa tulisan yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Semua media ataupun orang-orang yang menjadi wasilah dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan hidayah itu, sambutlah hidayah tersebut. Mudah-mudahan dengan demikian Allah Ta'ala akan mudahkan jalan kita menuju surga. Demikian aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya. Dan ini menunggu orang mendapatkan hidayah, kenal brand kita lah nih ya. Iya. Tapi kalau banyaknya ke pembahasan kita ini ya kan Ustaz. Tapi ini Ustaz, kalau kaitannya dengan, kita ke Ustaz dulu ya Om. Kaitannya dengan pembahasan kita Al-Hadi sekarang ini, hidayah lah kita bilang tadi, petunjuk gitu Ustaz. Ini ada bedanya Ustaz ketika orang memang udah tahu kebenaran tapi nggak mengikuti, tapi dengan orang yang memang belum tahu sama sekali gitu Ustaz tentang kebenaran. Apakah keduanya sama-sama tidak mendapat hidayah gitu? Ini udah tahu tapi nggak ngikut. Yang satu memang nggak tahu sama sekali gitu. Ya, kalau dibilang ada bedanya, persamaannya sama-sama belum dapat hidayah. Itu sama-sama belum hidayah. Tapi perbedaan jenis hidayahnya. Kalau yang sudah tahu tapi tidak mau mengikuti, namanya tidak dapat hidayah, itu taufik ya, tidak dapat taufik dia. Tapi yang memang belum tahu makanya belum mengikuti, namanya belum dapat hidayatul bayan, hidayah mendapatkan penjelasan. Nah, itu dia perbedaan antara
contoh yang diberikan tadi. Nah, pada persamaannya semuanya butuh hidayah. Hatta orang yang sudah mendapatkan hidayah itu taufik, dia pun kan butuh lagi hidayah bisa masuk surga. Karena ada juga orang yang sudah beramal nggak masuk surga juga, gara-gara amalannya tidak ikhlas, gara-gara iya amalannya tapi di sisi lain kurang tepat dan lain sebagainya. Ada penggugur ke amalan lagi gitu. Betul. Jadi hal-hal seperti itu kan namanya yang kita minta kepada Allah Ta'ala di surat Al-Fatihah itu kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukinlah aku jalan yang lurus. Ini semua kena ya, kata al-mustaqim, siratal mustaqim di situ semua kena. Hidayatul amnya secara umumnya, tunjukkan saya cara hidup yang tepat, bisa sehat, bisa hidup tenang dan lain sebagainya. Kemudian mendapatkan hidayah untuk menemukan mana yang hak, mana yang batil, ya, dijelaskan oleh orang lain atau mendapatkan bacaan gitu kan, bisa memahami Al-Qur'an, bisa memahami hadis. Lalu minta lagi hidayah termasuk di situ untuk mau mengamalkannya, mau menerima penjelasan itu, ridho kepadanya dan mengamalkannya. Di sisi lain mendapatkan hidayah untuk sampai ke surga. Jangan sampai kemudian ada halangan-halangan yang membuatnya tidak bisa masuk ke dalam surga. Maka kalau dalam permintaan hidayah di surat Al-Fatihah itu adalah permintaan yang paket lengkap. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Maka kalau terkait pertanyaan tadi beda. Ya, yang satu tidak dapat hidayatul taufik, yang satu lagi tidak dapat hidayatul bayan. Berarti konsekuensinya bisa beda kalau gitu, Ustaz? Bisa beda. Ya. Kalau melihat nih kita yang saat inilah ya, Ustaz, maksudnya dengan canggihnya teknologi gitu ya, ya kita kan bicara misalnya kita satu aja masuk misalnya tentang topik hidayah ke Instagram, itu nanti kayaknya bakalan muncul yang lain-lain kan, algoritma gitu kan, istilahnya mungkin yang kita kenal. Itu kan datang lagi kayak nyodorin gitu kan, Ustaz, apa yang kita udah klik satu. Betul. Apa masih mungkin, Ustaz, ada orang yang tadi di posisi dia nggak tahu sama sekali, Ustaz, tentang kebenaran di zaman gini gitu, Ustaz? Bisa, Ustaz? Tidak ada yang sulit kan bagi Allah Ta'ala. Maksudnya dia memang nggak tertutup itu kebenaran sama dia, ilmu itu nggak datang, maksudnya secara umum itu memang nggak pernah hadir, ada kayak misalnya di perkawanannya juga nggak ada yang posting tentang ilmu atau tentang dakwah gitu-gitu. Itu memang memungkinkan tuh. Kita ambil contoh, mungkin ada pertanyaan yang pernah juga disampaikan di dalam kajian itu kan, bahwasanya bukankah Nabi SAW sudah katakan Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan, dan di antara itu cuma satu yang benar. Bayangkan begitu ragam pilihan suguhan terkait yang mengatasnamakan Islam ya, mengatasnamakan Islam, 73 jenis cuma satu yang benar, sisanya 72 semuanya sesat dan masuk ke dalam neraka. Ini bukankah hal yang mengerikan gitu kan? Dalam 73 suguhan kita cuma bisa pilih satu, tidak ada dua, tidak ada tiga. Namun demikian pun tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala, tidak ada yang sulit bagi Allah Ta'ala. Makanya kan kalau kita baca di surat Al-Lail gitu kan, Allah Ta'ala di sana berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang mau memberi, ya, artinya bersedekah, membantu orang, wattaqo, dan dia bertakwa kepada Allah Ta'ala, dan dia wasaddaqa bil husna, dan membenarkan terhadap adanya surga, ya, membenarkan bahwasanya akhirat itu bakalan ia hadapi di satu saat nanti. Apa yang Allah jadikan? Fasanuyassiruhu lil yusra. Allah Ta'ala akan berikan dia jalan yang mudah. Temukan apa yang ingin dia kejar itu, Allah yang kasih jalan gitu kan. Kamu mau surga kan? Nah, nanti akan ketemu dengan orang ini. Sekalipun hari itu ada 10 orang kamu temui, maka kamu akan cenderung kepada yang satu orang ini. Ya, kamu akan temukan buku ini. Sekalipun di toko buku itu ada ribuan judul buku, kamu akan temukan buku yang ini untuk kamu baca dan kamu ikuti, dan seterusnya. Begitulah kalau Allah Ta'ala sudah menunjuki dia untuk mendapatkan jalan yang lurus gitu. Masa kalah sama sutradara sinetron ya kan? Sudah masuk ke laut, jatuh ke jurang, segala macam, selamat dia ujung-ujungnya gitu. Sutradara sinetron aja bisa kok buat alur yang walaupun kadang mustahil gitu. Apalagi Allah Ta'ala gitu. Makanya kita tidak kemudian merasa wah mustahil gitu kan. Wah ini adalah mission impossible gitu kan menemukan ini. Wah semua ngaku benar, semua ngaku ahlus sunnah wal jamaah, semua berlandaskan Al-Quran dan sunnah. Itu kan kalau dilihat dari sisi itunya mengerikan sekali dunia Islam ini.
Tapi kalau kita yakin Allah Ta'ala adalah zat yang mampu, Al-Hadi, Allah yang maha memberikan petunjuk, tidak yang sulit. Ya, kita bisa baca kisah Salmanul Farisi. Bukan orang Arab, dari negeri Persia. Yang masyarakatnya notabene Majusi. Gitu kan? Lalu bagaimana akhirnya dia ketemu Nabi SAW dengan perjalanan yang begitu panjang? Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa orang tuanya? Lahir di tempat seperti apa? Allah Ta'ala jadikan beliau bisa menemukan siapa Robnya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Jadi tidak kita dalam rangka kemudian pesimis, menyatakan tidak mungkin. Allah Ta'ala maha mudah memberikan bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Begitu juga kita dapat fakta. Ya, anak Nabi Nuh sesat, istrinya Nabi Lut sesat itu kan. Padahal dekat dengan Nabi, dekat dengan seorang yang soleh dan soleh. Di dunia yang di contoh yang lainnya di dunia banyak segitu. Anak kiai, anak ustadz, padahal dia di dunia ilmu, anak pesantren lah, segala macam. Kalau Allah nggak berikan petunjuk, padahal sudah di depan matanya, sudah disuguhkan, tinggal nyap aja. Tapi apa yang terjadi? Tidak disentuhnya. Sama kayak tadi yang kita bacakan orang-orang Tsamud, kaumnya Nabi Soleh. Mudah bagi mereka beriman kepada Nabi Soleh itu. Buktinya bahkan mukjizat keluarnya unta dari belahan batu itu gimana kalau bukan dari Sang Pencipta? Itu pun nggak diikutinya, malah dibunuh untanya. Nah itu kan seperti itu. Allah Ta'ala bisa memberikan petunjuk dengan mudah bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Sebaliknya Allah menyesatkan siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka fenomena yang kita hadapi bukan kemudian membuat kita ciut gitu kan. Ya, bahwasanya tetap berhusnuzon kepada Allah Ta'ala selama doa kita tulus, ingin mencari kebenaran. Ya Allah, tunjukilah aku mana yang jalan. Insya Allah Allah yang akan buat kita menjauhi orang-orang yang sesat, menghindari buku-buku yang menyesatkan, ya, mendatangi orang-orang yang bisa memberinya kekuatan iman dan amal soleh. Allah Ta'ala akan polakan itu pada akhirnya. Begitu ya, ya kan konsep-konsep seperti yang dicontohkan Bang Kiki jadi kan begitu dalam branding gitu kan. Ya itu kan bagian dari hal yang diupayakan. Pada akhirnya Allah Ta'ala juga akan yang mengarahkan mereka mau datang kemana. Semua di jalan ring road ini ada warung kopi. Pada akhirnya ada orang yang datang masing-masing. Rezeki dibagi oleh Allah Ta'ala. Begitu juga terkait tentang siapa yang mendapatkan jalan yang lurus ini. Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mana Om? Ada tambahan? Nggak berani ya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Nih waktu kita udah makin ke ujung, nggak ada waktu yang makin ke samping ya Ustaz. Udah jelas ke ujung. Ustaz, sebagai penutup aja Ustaz, kalau kita udah tahu nih hidayah tadi kan Ustaz, dan kita memang kebutuhan kita terhadap hidayah bahkan mungkin kalau bisa dibilang lebih butuh dari makan minum ya Ustaz. Dengan kehidupan kita nih, kalau kita udah merasa di atas hidayah terus supaya kita tentunya kan berharap kan terus diberi hidayah, jangan sampai dicabut gitu atau jangan sampai terpalingkan dari hidayah. Ini mungkin ada trik atau khusus nasihat untuk kita yang di studio dan yang mendengarkan Ustaz. Taib, saudara-saudari sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjadikan kita istiqomah di jalan yang Allah Ta'ala ridhoi. Maka setelah kita faham tadi betapa hidayah itu penting dalam hidup kita, hal yang perlu kita kuatkan memang doa. Ini merupakan silahul mukmin. Itu adalah senjatanya seorang mukmin. Karena bukan karena faktor cerdasnya otak kita, bukan karena faktor orang di sekeliling kita, bukan karena faktor mudahnya akses kita, enggak, tidak berkaitan bahkan terkadang dengan hal-hal yang seperti itu. Tapi terkait dengan Allah Ta'ala takdirkan kepada kita. Allah Ta'ala kehendaki kita ini mau kemana. Maka tentu tidak bisa kita bermain-main dengan doa ini. Maka ya, hal yang perlu kita perhatikan tentu sampai kenapa Allah Ta'ala wajibkan kita minimal 17 kali meminta doa yang sama, yaitu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka membaca surat Al-Fatihah itu bagian yang patut untuk kita benar-benar khusyuk di sana ya. Apalagi ini dalam kondisi sholat, dalam kondisi seorang mukmin di mana dia berhadapan langsung kepada Allah Ta'ala Sang Pencipta. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan bukankah Nabi kita SAW juga mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu.
Dan Allah Ta'ala juga mengajarkan sebuah doa di dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau memberinya petunjuk. Ya. Ini adalah doa-doa yang penting untuk kita jaga dalam keseharian kita, memohon petunjuk kepada Allah Ta'ala. Di sisi lain, maka ketika hidayah itu menyapa, jangan disia-siakan seperti pesan kita tadi. Karena terkadang kesempatan untuk mengikuti hidayah itu tidak datang berulang-ulang. Dia kadang datang lalu nanti nggak datang lagi. Maka begitu datang syukurilah. Sekalipun misalnya di kondisi itu kita belum mampu menerimanya. Contoh misalnya orang-orang yang saat ini masih sedang bermusik, katakan masih menggandrungi musik, katakan. Lalu sampai kepadanya nasihat, ya, apakah melalui tulisan, melalui video, atau melalui lisan seseorang. Tahu kemudian penjelasannya ternyata dalam Al-Quran, ternyata dalam hadis Nabi ditemukan tentang penjelasan-penjelasan hukum bermusik ini. Semuanya haram. Bahkan para ulama pun menafsirkan ayat itu, menjelaskan hadis itu dengan petunjuk yang sama. Itu hukumnya haram. Anda belum bisa lepas dari situ, jangan kemudian menolak hukumnya. Itu. Jangan kemudian menolak hukumnya. Bahwasanya itu nyata ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis Nabi SAW, terimalah. Ya, terimalah itu dengan ridho, dengan rela, dan mudah memohon kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan petunjuk. Betapa banyak pemusik-pemusik yang awalnya begitu dunianya dengan musik, pada akhirnya Allah Ta'ala sadarkan mereka, Allah Ta'ala hentikan dunia musiknya dan berganti hari-harinya menjadi hari yang lebih baik daripada sebelumnya. Begitu. Jadi jangan ketika hidayah itu datang lalu diabaikan begitu saja. Tidak. Semestinya sikap kita adalah menerima. Sami'na wa ata'na. Walaupun dengan berbagai hal kita masih tergelincir, kita masih lalai, teruslah mohon kepada Allah Ta'ala agar dikuatkan hatinya menjalani sesuai dengan jalan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Begitu ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan tentu seperti kita katakan tadi, dasar dari hidayatut taufik, ya, mendapatkan taufik, hidayah ilal jannah, hidayah bisa masuk ke dalam surga, itu yang mendasar adalah hidayatul bayan. Yang paling mendasar adalah ilmu. Yang paling mendasar adalah bagaimana kita memahami isi Al-Quran dan memahami isi hadis Nabi SAW. Itu yang paling terpenting. Karena jika hidayah ini tak ada, maka hidayatul taufik bisa tidak kita raih, hidayah ke menuju surga juga sulit untuk kita tempuh. Maka kita konsentrasi dengan yang hidayatul bayan, hidayatul irsyad. Itu bagaimana kita bisa berilmu dahulu, kita belajar dan belajar sedikit demi sedikit, lalu berusaha untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ya, kalau mungkin teman-teman mau silahkan baca kisahnya Salmanul Farisi yang begitu panjang hadis beliau menjelaskan pada akhirnya beliau menemukan Nabi SAW dan berada di atas Islam. Itu kisah yang fenomenal untuk orang-orang yang haus akan petunjuk untuk sabar bisa mencari kebenaran, karena kisah beliau adalah kisah yang sangat inspiratif untuk kita terus bersabar meraih kebenaran. Namun kisah-kisah para sahabat yang lain tentu juga sama-sama kuat. Begitu ikhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa dan pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita. Berarti hidayah bayan atau irsyad tadi, ilmu tadi itu juga sama aja dengan ilmu-ilmu dunia ya Ustaz. Kalaupun tadi Bang Kiki udah jelasin 5 poin tentang strategi membangun brand image tadi, itu tidak dilakukan taufiknya atau diamalkannya, ya sama aja, tetap nggak ada pengaruh ya Bang, nggak ada pengaruh dengan brand yang mau dibangunnya gitu ya Ustaz. Yeah. Itu kan ilmunya ya Ustaz. Kita udah ngasih tahu, udah dipelajari, udah dibukukan bahkan, atau udah ada video-video tutorial, tapi tetap kalau nggak diamalkan ya sama aja gitu ya Ustaz. Yeah. Sama dengan ilmu yang tadi ya Ustaz, ilmu agama. Tapi khusus di ilmu agama ini harus ada hati-hatinya ya Ustaz, karena nggak semua yang mengemas sebagai ilmu agama itu adalah ilmu agama gitu. Ya, istilahnya kalau ilmu dunia ya bicara untung rugi saja. Untung rugi. Bangkrut yang ini bisa cari modal tambahan itu kan.
Tapi kalau udah bangkrut urusan agama, urusan akhirat, mau dari mana lagi cari modal? Modal kita cuma waktu, ya kan? Umur yang Allah Ta'ala berikan. Ini habis, selesai. Gitu ya. Wallahu Masya Allah. Sama juga. Misalnya udah tahu jihad kalau salah kan nggak bisa diulang ya Ustaz. Iya. Ternyata yang dilakukan bukan sebuah jihad gitu ya Ustaz. Udah meninggal kayak mana mau ngulang ya kan Om. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan Bang Kiki, makasih udah masih mau sharing-sharing walaupun ngajaknya agak susah ya kan Ustaz. Asik, gak usah lah. Ini karena ketawaduannya sebenarnya. Enggak kurang. Masya Allah, tapi ya kita ketemu lagi di apa ya Om? Tiap bulan apa tiap pekan nih lagi jadinya? Tiap bulan aja. Tiap bulan tetap, Masya Allah. Biar nggak habis. Iya. Baik, jazakumullah khairan Ustaz dan Bang Kiki dan pemirsa juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat. Tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.